Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berjumpa kembali masih dalam tutorial online. Ini adalah tutorial yang ketiga dari Microsoft Word. Hari ini kita akan membahas tentang mail merge atau surat gabung dalam istilah bahasa Indonesia. Apa sih mail merge itu? Mail merge itu adalah sebuah tool yang disediakan oleh Microsoft Word yang difungsikan untuk membuat undangan dengan format yang sama yang ditujukan ke beberapa orang yang berbeda yang langsung bisa kita cetak secara bersamaan ya. Jadi kita tidak perlu mengetik nama satu persatu, akan tetapi cukup membuat sebuah data yang kita jadikan sebagai koleksi data yang nantinya kita masukkan dalam Microsoft Word. Oke, dalam kita sudah mempunyai file yang nanti akan kita fungsikan sebagai surat gabung ya atau mail merge. Di sini ada kepada YTH, belum saya lengkapi datanya seperti ini masih. Langkah yang pertama kita laksanakan adalah pastikan semua format surat ini sudah terketik dengan baik ya. Formatnya ini kita katakan sudah selesai, jadi kita tidak akan bicara ini harus ke kanan pakai apa seperti kemarin kita belajar tabulasi dan indentasi, tapi kita langsung berbicara seolah-olah format ini sudah jadi ya. Apa yang pertama kita lakukan adalah membuat file Word ya. Membuat file Word ya. Membuat file Word-nya sudah selesai. Yang kedua adalah membuat data di Excel. Data di Excel ini nantinya akan kita fungsikan sebagai database. Kita ambil yang mudah saja, kita isi nama, alamat, kota, nomor handphone. Oke, supaya ini nanti langsung jadi bagus, kita sesuaikan. Nama, misalnya nama saya, alamat Barum PKL, Blok D, Kota Samarinda, nomor handphonenya saya kasih aja 0813. Oke, ini sudah jadi satu nama. Saya kali ini akan membuat 5 nama ya. Ini saya kemudian ada Oke, lanjut lagi.
Oke, satu lagi contoh kita. Oke, kita sudah punya file ini, kita sudah selesai kita buat. Jangan lupa kita simpan dahulu. Posisi mana kita simpan terserah. Kita misalnya adalah data undangan baru, misalnya saja ya. Saya simpan data undangan. Setelah ini selesai, biarkan ini terbuka. Kita kembali ke Microsoft Word. Oke. Setelah kita kembali ke Microsoft Word, silahkan ambil di menu mailing. Mailing ya. Setelah mailing, kita klik di sini ada select recipient. Select recipient ini type a new list kalau kita ingin membuat data baru. Kemudian use an existing list, mempergunakan data yang sudah ada. Choose from Outlook contact. Seandainya kita punya aplikasi email Microsoft Outlook dari Microsoft, kita bisa mengambil kontaknya. Karena kita ketik Excel, kita pilih use an existing list karena datanya sudah ada. Nah, pada pilihan ini, silakan pilih di sini. Nah, ini banyak sekali data, tidak akan saya jelaskan satu persatu karena mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Langsung saya akan pilih Excel Files. Setelah Excel Files, kita ambil di mana dokumen tersebut. Saya tadi simpan di dokumen, sini data undangan baru. Nah, ini sheet. Ketika kita punya lebih dari satu sheet di Excel, maka akan muncul di sini yang ada datanya. Saya pilih sheet 1 sesuai dengan yang di sini ya, sheet 1. Nah, ini baru kita oke. Nah, ini ada first row of data contents column header, yaitu baris pertama dari data isinya adalah kolom header, artinya judul dari data tersebut. Saya oke saja. Nah, setelah di oke, di sini akan muncul ya. Ini akan muncul ada seperti tombol kanan kiri, tombol data. Ini kalau dalam Microsoft Visual biasanya ini adalah tombol record ya, tombol record. Nah, record ini akan isinya sesuai dengan jumlah record yang sudah kita ketikkan tadi di Excel ya. Bagaimana supaya tampil di sini? Saya tambahkan di samping kepada ini, bawah, mohon maaf, bawah kepada Bapak atau Ibu, saya spasi saja ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah klik tombol Insert Merge Field. Kalau ini sudah ada, maka dia akan sesuai persis dengan yang ada di Excel atas ini. Nah, oke. Kita kembali Insert Merge Field, nama. Di bawahnya di sini alamat. Ya. Alamat. Baru di bawahnya di ini ada di sini kota. Nomor handphone ini opsional, bisa kita pergunakan atau tidak. Nah, kita tebalkan namanya ya, seperti biasa. Kita kembali ke mailing. Nah, ketika kita lihat, mohon maaf nih saya kembalikan, tidak jadi saya underline atau saya kasih garis bawah. Ketika kita lihat, mau lihat hasilnya apakah namanya sudah masuk, kita klik preview. Nah, ini otomatis akan masuk. Betul enggak data yang kedua atas nama Naila Eliza? Ini adalah betul. Yang pertama atas nama Muhammad Masiki. Oke. Jadi ini kita anggap sudah selesai. Bagaimana
kalau kita ingin print hasil ini, ada dua opsi. Yang pertama, klik finish merge ini, edit individual dokumen, artinya sebelum kita print boleh kita edit atau langsung print dokumen. Yang ketiga, silahkan send email message, kirim sebagai email ya, pesan email. Oke, ketika klik edit individual dokumen, di sini merge record, ini all, artinya all itu adalah semua record. Current record artinya adalah record yang aktif saat ini. Ketika kita klik current record, maka apabila di sini angka 1, maka yang akan muncul nanti adalah yang di sini, Muhammad Nasikin ini, pada saat merge-nya. Kalau from, itu kan kosong. Nah, kosong ini bisa kita isi dari record 1 sampai 2, atau bisa kita ganti record 2 sampai 3, terserah mana yang akan kita pergunakan. Nah, sementara ini saya pilih all, saya akan oke. Nah, kalau sudah di oke, di sini akan muncul letter 1. Ini akan terdiri dari, dilihat sebelah kiri, page-nya ini akan terdiri dari 1 sampai 5. Sesuai dengan urutan tadi. Ini halaman 1 Muhammad Nasikin, halaman 2 Naila Eliza, halaman 3 Siti Listamaroh, halaman 4 Agung Setiabudi, halaman 5 adalah Joni Iskandar, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ketika ini sudah selesai, tinggal kita print. Ataupun kalau mau kita edit, misalnya ada yang perlu diedit, di masing-masing lembar dikasih kode atau seterusnya, silahkan diedit di sini. Kalau tidak mau, bisa langsung di print ya. Yang penting kita sudah tahu hasilnya. Itu untuk merge. Sementara untuk pembuatan mail merge ini kita anggap selesai. Yang kedua, bagaimana seandainya kita mau buat amplop. Nah, kan gitu. Mau buat amplop. Dalam menu mailing ini sebenarnya kita disediakan envelope ya. Envelope. Akan tetapi envelope yang disediakan ini nanti logonya ini tidak akan bisa muncul ya. Logonya ini tidak akan bisa muncul. Nah, untuk memunculkan itu supaya ada headernya, logonya, kita klik insert, kemudian kita klik backbreak ya. Otomatis ini akan muncul. Yang kedua, kita akan copy yang ini ya. Kita akan copy supaya masuk di halaman yang kedua. Oke. Nah, ini kita turunkan 1 supaya oke. Sudah selesai. Bagaimana cara memformat ini supaya jadi amplop? Silahkan klik tombol layout, back setup. Kita tunggu sebentar karena ini makan proses agak lama. Oke, sudah muncul. Nah, kita pilih papernya di sini. Harusnya secara normal ini ada envelope ada ya. Secara normal di sini ada ukuran file envelope. Apabila tidak ada, bisa kita custom. Custom ini envelope itu height-nya adalah 10 cm. Nah, ketika kita klik, ini perhatikan di apply to-nya. Apply to-nya. Apply to yang pertama. Apply to. Ini ada this point forward. This point forward artinya ini dipergunakan untuk poin ini dan selanjutnya. Kalau whole dokumen, maka pengaturan ini akan diberlakukan untuk semua dokumen. Misalnya kita pilih this point forward. Kita klik OK. Maka akan muncul di sini ya, sudah muncul ini amplopnya ya. Ini akan muncul amplop. Nah, ini bagaimana belum jadi? Coba kita ulang lagi.
Setelah itu klik di section, kita ganti seperti tadi 10, kita oke, maka dia sudah. Nah, ini salah, akhirnya karena salah jadi seperti ini. Saya ulang halaman 1, saya ulang back setup. Ini saya hold dokumen dulu, saya kembalikan dulu ke A4 ya. Saya kembalikan ke A4. Ini orientationnya ini harusnya pilih portrait. Oke. Kemudian jangan lupa amplopnya di sini back setup. Kita papernya di sini kita ganti 10. Ternyata salah, yang ini tinggal kita hapus ya. Kita edit dulu, kita ulang back setup. Fine forward, kita ambil 10. Oke, otomatis sudah selesai ya ini. Ini bisa kita hapus. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, tinggal kita hapus halaman yang tidak perlu ya ini ya. Kita hapus saja halaman yang tidak perlu. Sudah selesai. Ini ada file yang atas seperti ini, yang bawah seperti ini. Bisa kita kembali ke mailing lagi. Kemudian kita bisa edit individual dokumen, kita all, otomatis dia akan jadi 10 halaman. Masing-masing halaman ini lengkap dengan amplopnya ya, masing-masing halaman ini lengkap dengan amplopnya. Dan amplopnya akan sama persis dengan apa yang ada di halaman undangannya. Nah, inilah surat gabung atau mailmat yang bisa kita jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi rekan-rekan silahkan mencoba di rumah. Jangan lupa untuk meninggalkan komen apabila ada pertanyaan, atau rekan-rekan bisa request apabila ingin tutorial tentang program Microsoft yang lainnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.